melakukan riset tentang manajemen pendidikan di SMP Negeri 1 Piyungan. Sebelumnya dengan Bapak Bapak Dr. Andes Wiono MPD, Kepala Sekolah SMP 1 Piyungan. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak. Yang pertama itu, ini kan SMP Negeri 1 ini kan termasuk sekolah favorit ya Pak. Pasti alumni-alumni yang dari sini dan mungkin sekarang sudah lulus, sudah bekerja tuh pasti mungkin ada harapan untuk mengabdi di sini sebagai guru atau bahkan karyawan. Nah, untuk SMP Negeri 1 sendiri, bagaimana cara sekolah melakukan perencanaan pegawai? Terima kasih. Saya jawab ya. Iya. Untuk itu SMP 1 Piyungan memang dapat dikategorikan sebagai sekolah favorit di lingkungannya. Alhamdulillah sampai sekarang terjaga. Iya. Dan kami dari kepala sekolah maupun jajaran guru dan staf TU untuk berusaha menjaga istilahnya potensi yang ada untuk menjaga kualitas SMP 1 termasuk dalam hal rekrutmen ini lagi rekrutmen atau perencanaan pengadaan pegawai. Itu SMP 1 Piyungan ya pertama membuat klasifikasi dulu, klasifikasi tentang kebutuhan pegawai, kemudian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Kemudian dari istilahnya pendataan, kemudian kami telah satu persatu bagian apa, guru apa yang masih kurang atau sudah cukup, begitu pula tenaga ketetausahaan, apakah sudah cukup atau masih kurang. Nah, kemudian setelah diketahui kondisi real, kondisi kekurangan jam dan sebagainya, kemudian kami menentukan rekrutmen guru maupun karyawan secara terbuka. Secara terbuka artinya siapapun yang memiliki kualifikasi seperti yang kami butuhkan, tentunya kami tawarkan kepada semuanya. Maka setiap saat di SMP 1 Piyungan mau pengadaan pegawai atau manajemen kepegawaian, kami selalu membuka secara umum, tidak ditutup-tutupi. Kemudian kami membentuk tim untuk memeriksa sekaligus menyeleksi mereka para calon-calon tenaga yang kami butuhkan. Kemudian dari itu kami selalu menyadari tidak semua jumlah banyak itu harus bagus, tapi efektif, efisien. Ini guru ini butuhnya berapa, jamnya maksimal berapa, sehingga ketika rekrutmen tidak salah sasaran, kemudian dalam pengelolaan sekolah terjadi efektif dan efisiensi penganggaran. Ini saja. Untuk selanjutnya kan tadi sudah ada rekrutmen Pak. Nanti kalau sudah diterima itu pembagian tugas di sekolahnya seperti apa? Ya, tentunya tadi karena ada tim, kemudian tim tadi kan sudah menelaah jam guru mapel ini, mapel A kurang 20 jam atau kurang 24 jam. Kemudian untuk guru mapel B kurang sekian jam, maka kita rekrut dengan setelah seleksi tadi. Ketika sudah kita rekrut, kemudian kita beri jam sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kemudian juga yang penting juga ketika kami rekrut, kami sertakan dengan perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak itu berlaku setahun karena ini GTT ya sifatnya. Itu kami kontrak setahun dengan peninjauan lagi setahun berikutnya supaya apa? Supaya kinerja tetap terjaga. Jangan sampai ketika direkrut seleksinya bagus, kinerjanya menurun setelah mengabdi, itu tidak bisa. Karena apa? Kami ada
istilahnya perjanjian kontrak. Itu saja. Terus kan di sekolah ini kan ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Pak. Ya. Nah, itu bagaimana sekolah mengadakan SDM yang baik? Ya, SDM yang baik tentunya tadi itu pertama SDM baik tidak serta-merta muncul dengan sendirinya. SDM yang baik itu diawali dari rekrutmen yang baik. Rekrutmen yang baik itu kualifikasi pendidikannya. Pendidikannya kualifikasinya seperti apa. Kemudian dari perguruan seperti apa, itu juga akan menentukan. Kemudian IPK. Nah, itu dari sisi akademik. Kemudian dari sisi istilahnya psikologis, kejiwaan juga kami wawancara lengkap sehingga kami tahu guru pinter, guru hebat, tetapi ketika nanti di hadapan siswa tidak bisa mengajar, ada pasti kan itu. Nah, maka harus ketika rekrutmen tadi itu selain akademik juga psikis, kejiwaan, kemudian psikologinya bagaimana, menghadapi siswa bagaimana, sehingga komplit, tidak hanya berdasar akademik perguruan tinggi, tetapi juga kami dasarkan pada wawancara psikologi. Lalu selanjutnya bagaimana cara sekolah melakukan penilaian terhadap para pegawai? Ya, penilaian pegawai itu kalau dulu di P3. Di P3 itu diberikan pada guru setahun sekali, termasuk TU setahun sekali. Kami amati, kami telaah mana guru-guru yang istilahnya punya problem, mana guru-guru yang kinerjanya bagus dan sebagainya. Nah, tentunya guru-guru yang mungkin masih perlu ditingkatkan tetap kita nilai seperti apa adanya, tapi tetap ada pembinaan untuk peningkatan kompetensinya, dibina, diarahkan. Tetapi kalau guru-gurunya tadi sudah berkualitas, bukan hebat, kami fasilitasi dengan pemberian reward. Nah, pemberian reward ketika nanti hari guru kami umumkan ini loh guru-guru yang mempunyai kinerja bagus. Gitu. Begitu pula yang TU. TU pun demikian. TU kami beri reward. TU yang mungkin ada istilahnya kendala, kami beri motivasi, kami arahkan. Kemudian TU yang mungkin atau yang sudah kualifikasinya bagus, kita beri reward. Lalu ini yang terakhir nih Pak, gimana? Apakah di SMP Negeri 1 ini pernah terjadi mutasi atau promosi atau bahkan pemberhentian pegawai Pak? Ya, tentunya sebagai institusi resmi pemerintah, promosi, yang pertama ya promosi itu kalau promosi mengangkat karier guru untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ini kami fasilitasi selengkap-lengkapnya dengan kami tawarkan jika ada rekrutmen pengawas maupun kepala sekolah, seleksi kepala sekolah maupun pengawas, kami tawarkan kepada semuanya. Sehingga ketika ditawarkan, kemudian mereka ikut seleksi, kemudian dan lolos, maka otomatis dia nanti akan mutasi, promosi ke lebih yang tinggi. Nah, ini ada teman kami 2 yang kemarin kami ajukan, masih muda, ini sudah mempunyai kualifikasi lolos sebagai kepala sekolah, nunggu penempatan. Nah, artinya Pak, ini jalur promosi sudah kita lakukan. Nah, kemudian jalur mutasi, kami juga sebagai institusi sekolah tentunya menerima kalau ada di sini masih kekurangan guru, ada guru yang pindah, kami terima jika memang jamnya ada. Kalau jamnya tidak ada ya terpaksa kami menolak. Begitu pula kalau ada teman di sini, barangkali ada yang karena mendekati tempat kerja, tempat rumah tinggalnya terlalu jauh misalnya, minta mutasi, kita lihat dulu di sini kebutuhannya bagaimana. Jika di sini masih sangat dibutuhkan sekali,
kami tahan dulu. Setelah dapat pengganti, kami beri kemudahan untuk mutasi. Kemudian kami berhentikan. Nah, yang terakhir ya kami berhentikan. Jika ada guru yang tadi itu perjanjian kontrak di awal, nah, ini tapi belum terlaksana kalau yang ini. GTT ada rekrutmen guru. Kebetulan kalau nanti ketika melaksanakan tugas tahun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan sekolah. Nah, tinggal menunjukkan perjanjian kontrak tadi ini Anda kurang layak untuk di sini, mohon untuk istilahnya berhenti kerja. Tetapi juga ini yang belum terlaksana ya, karena apa? Begitu rekrutmennya bagus, otomatis kinerjanya bagus. Tetapi juga kami sudah kami lakukan memberhentikan ini bagi guru-guru GTT yang sudah umurnya lebih dari 60 tahun. Berarti kayak pensiun. Nah, kalau PNS harus pensiun, GTT pun demikian, GTT PTT jika usianya sudah mencapai pensiun, kami sampaikan ini harus berhenti bekerja di sekolah ini dengan pertimbangan pertama, ketentuan kepegawaian ini sudah harus istirahat. Yang kedua, penggunaan dana Bosnas. Bosnas itu bantuan operasional sekolah dari pusat, itu menganggarkan boleh digunakan anggaran ini untuk menggaji, memberi honor gaji kepada guru-guru GTT PTT yang usianya masih usia kerja. Maka ketika dia sudah melampaui, artinya dana Bosnas tidak bisa digunakan. Nah, sehingga terpaksa kami sampaikan, ini loh aturannya seperti ini. Kalau jenengan di sini, mohon maaf kami tidak bisa mencairkan. Karena tidak bisa mencairkan, jenengan tidak dihonori kan berat. Nah, oleh karena itu dengan ketentuan ini jenengan bisa memahami, artinya jenengan mengundurkan diri. Istilahnya pemberhentian dengan yang baik. Nah, saat itu kan kelihatannya, tapi ini loh ketentuannya. Sudah ada perjanjiannya. Nah, pertama perjanjian kontrak tadi bagi GTT yang baru-baru, tapi bagi guru-guru yang sudah batas usia. Ya, batas usia pensiun kilo ketentuan seperti ini jenengan tidak bisa istilahnya dianggarkan dalam dana ini. Maka jenengan bagaimana seperti ini? Pak, saya tak mundur saja. Nah, dengan demikian tidak istilah berhentikan, tapi mengundurkan diri ketika memasuki usia purna tugas. Baik Pak, berarti SMP Negeri 1 Piungan ini untuk perekrutan SDM, entah itu tenaga pendidik atau tenaga pendidikan itu sangat mengutamakan kualitas, karena untuk menjaga dan terlebih untuk output nanti anak-anak siswa supaya keluar dari SMP Negeri 1 Piungan ini bisa membanggakan gitu ya. Seperti saya tadi sampaikan di awal, ya. Kualitas harus kita jaga. Untuk menjaga kualitas, rekrutmennya harus baik. Baik Pak, terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah memberikan informasi yang sangat detail. Semoga informasi ini bisa membuat saya lebih paham tentang manajemen pendidikan, terlebih di SMP Negeri 1 Piungan, dan semoga nanti jika ada teman-teman dari sekolah lain yang melihat tentang manajemen pendidikan ini bisa mengambil hal-hal baik dari SMP Negeri 1 Piungan. Ya, itulah yang kami lakukan selama ini, semata-mata untuk istilahnya menjaga kualitas sekaligus tertib administrasi, tertib manajemen di sekolah kami. Betul, dan bisa menjadi contoh untuk sekolah yang lain. Ya, barangkali sekolah lain mungkin lebih dasar lagi bisa jadi. Tapi tetap apa yang kami lakukan sesuai dengan koridor ketentuan yang sudah ada. Betul. Oke Pak, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas Mbak. Terus nih Mbak Umi, semoga wawancara ini pertama memberi bekal Mbak Umi sekaligus mensinkronkan antara teori di sekolah di kampus dengan praktek di lapangan. Ya, semoga Mbak Umi sukses, lancar kuliahnya, kemudian bisa memenuhi istilahnya keinginan yang akan dicapai kemudian. Iya, Pak. Semoga. Iya, Pak.